Apakah askar yang di sana tidak menangkapnya ya? Karena masjid tersebut itu adalah Masjid Al-Gumamah ini ya, itu masjid yang jarang digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan dan mereaksi kembali, yaitu ada satu video di mana video tersebut itu viral ya. Jadi ada satu kumpulan jamaah ya, itu melakukan zikir dengan suara yang keras, di komando lagi ya teman-teman ya. Bahkan di dalam video tersebut itu menampilkan antara laki-laki dan perempuan itu bercampur baur, kemudian zikir dengan menyebut la ilaha illallah, namun sepertinya tidak jelas kalimat tersebut. Dan di dalam video tersebut itu ya, itu zikirnya seperti yang ada di Indonesia ini ya, seperti zikir seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan suara yang kencang sekali. Setelah saya telusuri ternyata ya, itu adalah jamaah dari Indonesia ya. Kemudian itu terletak ada di 300 meter dari Masjid Nabawi, dan itu adalah namanya Masjid Al-Gumamah kalau nggak salah ya teman-teman ya. Karena video tersebut itu memperlihatkan jamaah itu berzikir sambil dengan suara yang keras. Kemudian banyak yang berkomentar ya, ini kelakuan ahlul bid'ah, kemudian ini tidak punya adab ya. Kemudian ada yang komentar lagi, apakah askar yang di sana tidak menangkapnya ya. Karena masjid tersebut itu adalah Masjid Al-Gumamah ini ya, itu masjid yang jarang digunakan ya. Jadi kemungkinan tidak terlihat oleh askar yang ada di sana. Nah teman-teman, kita langsung aja simak videonya ya. Nih ya. Jadi dilihat orang-orang yang ada di sana ya. Ya ini orang-orang sana mungkin juga bingung ya, kalau yang memang benar-benar mereka ini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mereka bingung lah, ini zikir apa semacam ini ya, sampai kedengarannya itu sampai di luar itu sangat kencang sekali ya teman-teman ya. Dan ini jelas-jelas ya teman-teman ya, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang semacam ini, yaitu dengan suara yang kencang, suara yang keras ya. Karena zikir itu kepada Allah SWT itu dengan suara yang lirih, yaitu dengan suara yang lembut. Karena Allah itu tidak tuli ya, Allah itu maha mendengar. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, lirihkanlah suara kalian. Kalian tidaklah berdoa pada sesuatu yang tuli lagi ghaib. Yang kalian seru adalah Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Sungguh yang kalian seru itu lebih dekat pada salah seorang di antara kalian, lebih dari leher tunggangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 402 dan syaratnya adalah sahih. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri. Namun prakteknya itu bukan dengan suara yang keras. Kita berzikir dalam keadaan duduk itu boleh dilakukan dengan sendiri, yaitu dengan suara yang lirih. Ataupun kita berzikir dalam keadaan berdiri, itu dilakukan dengan suara yang lirih, dengan adab. Namun praktek yang ada di masyarakat, ketika zikir dalam keadaan berdiri, mereka berdiri sambil loncat-loncat, sambil berjoget ya. Mereka berzikir sambil duduk, mereka juga teriak-teriak, mereka dengan suara yang keras. Bahkan zikir sambil berbaring, mereka gulung-gulung. Dan itu ada videonya ya teman-teman ya. Maka dari itu, kita itu kalau berzikir, itu harus memiliki adab kepada Allah SWT. Sedangkan kita kalau bertemu seorang raja, kita tidak mengucapkan dengan kalimat yang meninggikan, yaitu kalimat yang keras. Pasti kita berkata dengan kata-kata yang lembut. Itu di depan raja. Apalagi kita ini kalau berzikir kepada Allah, memuji Allah, itu dengan suara yang lirih, yang lembut. Jadi kita itu akan lebih khusyuk kalau kita berzikir itu dengan suara yang lirih ataupun suara yang lembut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, lalu bagaimana ya penjelasan dari ustadz-ustadz kita, yaitu ustadz-ustadz
Salafi dalam menanggapi terkait masalah zikir semacam ini, bagaimana adab dalam berzikir. Jadi teman-teman, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah zikir. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Majelis zikir tentunya baik ya, di mana seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut. Kita boleh berzikir sendirian, itu ada pujiannya. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan dzakarallah khalian fa fadat ainah, seorang yang dia bersendirian kemudian dia mengingat Allah kemudian dia menangis, maka ini zikir sendirian ya. Kemudian tadi alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi duduk. Ini maksudnya ya mereka bukan bareng-bareng tidur bareng-bareng, tidak, tapi mereka di rumah juga berzikir, mereka sedang duduk di rumah juga mereka berzikir, mereka berdiri juga mereka berzikir. Ya, ini menunjukkan zikir sendiri-sendiri. Adapun seorang kumpul kemudian berzikir kepada Allah bermajelis ya, maka tidak jadi masalah, tapi masing-masing berzikir. Seperti kumpul ramai-ramai, ada yang berzikir subhanallah alhamdulillah masing-masing, atau ada yang baca Quran, terserah ya. Karena telah datang riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengingkari orang-orang yang berzikir kemudian dengan satu suara sebagaimana dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Oleh karenanya kalau kita pun berkumpul ingin berzikir di masjid, maka masing-masing berzikir sendiri-sendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ingin berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, tidak perlu membuat satu suara. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman, itulah penjelasan yang singkat dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah zikir ya. Karena zikir itu boleh dilakukan yaitu dengan sendiri-sendiri ya, yaitu dengan suara yang lirih ya, maupun berdiri, maupun duduk, maupun berbaring. Namun prakteknya tidak semacam zikir yang ada dalam video tersebut ya. Jadi saya akan tampilkan video yang satu lagi ya teman-teman ya. Jadi ada orang yang bertanya, masa ada zikir sampai kesurupan ya teman-teman ya? Ada memang zikir sampai dia itu hilang akalnya ya. Padahal ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu didikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak pernah ada yang zikir sampai kesurupan ya. Bahkan sampai zikirnya itu sampai berjoget ya. Kalau dilihat itu berjoget ya, karena berdiri sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti itu kan, itu tidak pernah Nabi SAW itu contohkan seperti itu. Maka dari itu kita berzikir itu harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengetahui tentang masalah agama ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi. Maka dari itu kita itu i'tibar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi ada satu zikir lagi ini ya, yaitu zikirnya ini seperti orang kesurupan. Sama sih zikirnya ini la ilaha illallah ya, dan ini berada di Indonesia, bukan di masjid yang ada di tadi ya, yang ada di Arab Saudi tadi ya. Nah ini udah mulai kayak seperti kesurupan ya. Cukup ya teman-teman ya, ini buat sebagai contoh ya teman-teman ya. Karena kalau kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak tuli ya, Allah itu maha mendengar ya. Maka dari itu teman-teman, kita itu berzikir yaitu dengan suara yang lembut dan suara yang lirih. Karena Rabb kita ini ya, kita harus berzikir, harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi zikir yang benar itu bagaimana? Ya, suara lembut, suara lirih, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah semacam itu ya, itu tidak benar zikir semacam itu. Dan apabila kalau diingatkan dasar Wahabi, dasar Khawarij ya gitu. Jadi teman-teman yang dimulakan Allah SWT ya, zikir yang lirih itu lebih selamat dari was-was ya, dibandingkan dengan zikir yang suara itu dikeraskan semacam tadi ya. Nah, demikianlah teman-teman ya, yaitu zikir dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut ya. Karena Rabb kita itu bukan Rabb yang tuli ya. Karena Rabb kita adalah maha mendengar. Ngapain zikir semacam itu kalau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Kita malah tidak akan mendapat pahala, malah akan mendapat dosa. Karena tidak i'tibar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya itu tidak mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu teman-teman ya,
Jadi nasihat dari kita semua ya, jika kita berzikir kepada Allah itu dengan suara yang lirih dan lembut. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.